Beliau mengatakan as-syafa'atu khamsun. Syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qad ja'atil ahaditsulan teman-teman wis tumeka apa al-haditsu pira-pira hadis alati balagha majmu'uha kang sampai tumeka apa majmu'uha kumpulaning lati ahadis sampai at-tawaturaing tawatur padha karo hadis mutawatir kan bisih hadis syafaah fil akhirah kanthi sahih benere anane syafaat fil akhirati ing dalem akhirat limuzni bil mukminin kanggo pendosa-pendosane wong mukmin. Jadi hadis itu banyak sekali, keseluruhannya itu bisa kita anggap seperti hadis yang mutawatir lah. Tentang apa? Tentang itu bahwa nanti itu ada syafaat dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang mukmin yang berdosa. Hadis-hadis itu antara lain Fa'an Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat ngendika sama Ummu Habibah qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam uritu matal qa ummati min ba'di wasabka ba'dihim dima ba'din fa ahzanani. Aku diweruhke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi ya ngungkuli wali ya. Aku diweruhke maing barang talqa kang nemu sapa umat ingsun mimba'di saking sakwise ingsun wasafka ba'dihim lan anggone mengalirkan sebagian umati dima abadin ing darah-darahnya sebagian yang lain fa ahzanani mongko nyusahake mau kuwi ing ingsun. Dan apa yang beliau lihat dengan mata dari dimensi beliau yang lebih dari kita dengan indera keenamnya ternyata betul baru beberapa lama belum satu abad sudah terjadi pertumpahan darah antara orang mukmin dengan orang mukmin sampai sekarang. Nyusahno prihatinke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sabaqa lahum lan disi lahum kanggo mukminin. La wa sabaqa lahum ya umati minallahi sanging Gusti Allah apa ma barang sabaqa lil umam kang wis dhisik ya malil umami kedue umat-umat yang lalu. Jadi terjadi apa yang terjadi pada zaman-zaman nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana umatnya saling menumpahkan darah di antara mereka sendiri. Artinya apa? Artinya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak belajar dari umat-umat yang lalu, tidak belajar dari sejarah. Maka Pak yang terjadi pada zaman nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pula pada zaman kita sampai sekarang pun kan tidak pernah itu. Seperti nggak pernah belajar dari sejarah pertumpahan darah sebelum
zaman ini sebelum abad ini itu sudah ada. Mulai Kenarok itu ya sampai perang apa saja itu perang saudara di antara umat-umat itu sudah terjadi berkali-kali. Tapi terus terjadi ya. Kanjeng Nabi prihatin sekali. Kok apa yang terjadi pada zaman dulu kok dilakukan juga oleh umatku. Fasa'altullah mongko nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala ayu tiani fihim. Yen to paring sapa Allah ing ingsun fihim kanggo terhadap ing dalem umati syafaatan maringi ing syafaat yaumal kiamati ing dalam dina kiamat fa fa'ala mongko melaksanakan artinya nyendikani memperkenankan sapa Allah taala. Melihat kenyataan dan apa namanya yang dilihat Kanjeng Nabi dari indranya yang keenam itu, Kanjeng Nabi sudah ini nanti akan terjadi pertumpahan darah justru antara umatku sendiri dengan umatku yang lain, dari umat Kanjeng Nabi sendiri. Mula Kanjeng Nabi pagi-pagi sudah menyuwun ning Gusti Allah taala supaya beliau diberi hak untuk mensyafaati orang-orang. Karena orang perang itu mesti ada yang benar, ada yang salah. Tapi terjadi perang itu karena masing-masing merasa benar. Ya, mesti ini kan ono gegeran itu mergo yang satu merasa benar. Tapi kalau yang lain merasa benar ya perang. Itu masalah ning kono iku. Enggak ono sing itu pancen kiate setan akhir zaman itu gitu. Orang itu dibujuk supaya tidak mengaku salah. Karena kalau dia mengaku salah nanti terus njaluk ngapura. Nek jangan ngapura, di ngapura. Gusti Allah. Itu menyadari sekali. Setan-setan itu menyadari. Nek iki kita bujuk kayak apapun anak turunin Nabi Adam ini, dia kalau terbujuk oleh kita lalu sadar, lalu jaluk ngapura, Singapura. Makanya dalam seminar para setan itu diputuskan saiki kiat terakhir itu ya membujuk manusia supaya tidak pernah merasa salah. Dengan tidak pernah merasa salah berarti tidak minta maaf, tidak minta ampun. Dan itu yang terjadi, semua orang merasa benar, tidak ada yang merasa salah. Bentrok itu terjadi karena masing-masing merasa benar. Dengan kata lain, oyok-oyokan benar lah. Nah, Kanjeng Nabi sudah pagi-pagi sudah mohon kepada Allah untuk memberi syafaat. Karena ada orang-orang nanti yang ternyata di sana salah. Ketika ada yang dunia, ini masing-masing nggak merasa salah dan tidak ada yang dijadikan wasit itu. Yang benar siapa? Ini bal-balan ada wasit. Dalam kehidupan di mana masing-masing mempunyai otoritas sendiri-sendiri, simbokkan dadi wasit apa? Apalagi kalau persoalan itu menyangkut soal agama. Polisi hanya mau nilang-nilang karuan urusan-urusan dunia. Urusan akhirat kan nggak ada. Nanti itu maka yang dianggap muznib, dianggap bersalah, Kanjeng Nabi syafaati. Wa bi hadis Abi Hurairah. Lan iku kesebut ana ing hadis Abi Hurairah ta utawi dawuh. Likulli nabiyyin dakwah. Jadi syafaat
syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin diceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu bisa mensyafaati macam-macam. Ada syafaah ammah pada Yaumil Fazail Akbar. Ada syafaat yang membuat orang yang semula harus dihisab jadi tidak dihisab. Ada yang sudah dihisab dianggap salah, diampuni kesalahannya. Bahkan sampai sudah disiksa bisa disyafaati oleh Kanjeng Nabi. Dan itu hadis-hadis yang menjelaskan itu begitu banyaknya sampai darajah tawatur ya. Tawatur itu kayak hadis-hadis yang mutawatir itulah tentang jumlah sholat, rakaat sholat, sampai itu kan hadisnya mutawatir kabeh. Iku yang dalam hadisnya Abi Hurairah utawi dawuh Kanjeng Nabi likulli nabiyin iku kedue saben-saben nabi dakwatun utawi donga mustajabatun kang mustajab. Setiap nabi diberi maka memiliki. Karena diberi oleh Allah maka memiliki. Setiap nabi memiliki donga sing mustajab. Yad'u kang donga sapa kulo nabiyin biya kelawan dakwah. Jadi setiap nabi itu punya doa yang mustajab sekali. Tidak pernah tertolak. Minta itu dikasih itu. Dan itu sudah diminta semua. Nabi Sulaiman minta menjadi orang yang paling berkuasa di dunia. Kekuasaan yang sebelumnya belum pernah diberikan oleh Allah, sesudahnya juga tidak akan diberikan kepada Allah. Permintaan itu. Dan duwe donga mustajab digunakan untuk itu. Dan ya mustajab tenan. Nabi Sulaiman itu penguasa yang sebelumnya belum pernah ada yang seperti itu, sesudahnya juga tidak belum. Bagaimana penguasa tidak hanya menguasai manusia, menguasai jin, menguasai angin, menguasai macam-macam binatang-binatang. Nah, Kanjeng Nabi kan dia punya, Kanjeng Nabi itu ya Nabi, iya punya. Tapi wa uridu kata Rasulullah. Wa uridulan ngersakake ingsun an akhtabi dakwati yen to ndelikno ninggahke cara Jawane ninggahke dakwati ing dakwah donga ingsun tak singgahno kang syafaatan kanggo nyafaati li ummati marang umat ingsun fil akhirat ing dalam akhirat yang tidak bisa ditandingi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh makhluk lain termasuk nabi-nabi yang lain, yaitu kecintaannya kepada umatnya. Itu tidak ada. Orang nabi yang menyintai umatnya seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Kalau ada umatnya yang bersalah kepada beliau, beliau maafkan. Kalau ada umatnya yang bersalah kepada Allah, beliau memohonkan maaf. Ada riwayat Kanjeng Nabi sampai sekarang ini masih memantau gerak-geriknya umatnya. Kalau umatnya kok akan nyeleweng, beliau doakan mudah-mudahan nggak jadi nyeleweng. Kalau ada umatnya yang berdosa, Kanjeng Nabi langsung memohonkan ampun kepada Allah. Persis seperti yang diperintahkan oleh Allah. Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena rahmatnya Allah Ta'ala, Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan manusia yang istimewa, yang lembut hatinya, yang penyayang, pengasih, enggak teganan. Di ayat yang lain disebut enggak teganan, azizun alaihi ma'anitu. Enggak tega menyawang orang susah. Itu Kanjeng Nabi. Enggak ada
Rasul Nabi mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa itu tidak ada yang cintanya, kasih sayangnya kepada umat seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai setiap Nabi diberi oleh Allah Ta'ala memiliki doa yang mustajab sekali. Apa yang diminta langsung dikasih. Semuanya memintanya semua. Kanjeng Nabi tidak diminta itu kasih. Nanti diminta di sana untuk menyafaati umatnya. Oh itu. Jadi sejak mulai Kanjeng Nabi Mi'raj itu kan mek cara kok misalnya selain Kanjeng Nabi Muhammad apa meneh kowe misalnya ngerti alam malakut sing kaya ngono, ngerti swarga Kanjeng Nabi. Mesti gak gelem medhun kowe. Nang kene ae lha apa ngisor kowe. Ana pemilu ae gegere ra karuan. Kowe ini enak-enak ngene. Kanjeng Nabi enggak turun ke bawah lagi. Jadi Kanjeng Nabi munggah tahu segala macam tapi turun lagi ke bumi. Untuk apa? Untuk umatnya. Wa fi riwayati Anasin, artinya Anas bin Malik. Lan iku ing dalam riwayat sahabat Anas bin Malik, faja'al tu dakwati syafaatan ummati. Kalau tadi dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, an akhtabi dakwati syafaatan li ummati, nek Anas bin Malik hadisnya serupa dengan ini tapi dengan redaksi faja'al tu mongko ndadekno sapa ingsun dakwati ing donga ingsun tak dadekno syafaatan sebagai syafaat umat kanggo umat ingsun. Boleh. Jadi tidak untuk diri beliau sendiri tapi minta untuk umatnya nanti. Jadi durung dinggo iku. Donga pamungkas itu, donga pamungkas itu disimpan Kanjeng Nabi untuk kita, untuk umatnya ini. Wahada utawi iki. Kalau kita perhatikan ini dawuh ini itu iku min mazidi syafaqatihi. Iku termasuk kelebihannya kasih sayange Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam alaina ing atase kita umat iki. Wa husnu tasarrufihi lan baguse tasarrufe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu ja'ala da'watahul mujabah, di mana haitsu itu di mana menjadikan sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam da'watahu ing dungane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam al mujabata yang mustajab fi ahami auqati hajatina ing dalem luwih penting-pentinge saat-saat hajat-hajat kita. Hajat kita apa yang paling kita hajatkan? Apa yang mendesak kita untuk dipenuhi hajatnya? Ning dunya sak penting-pentingnya hajat itu mesti bangsa mangan, bangsa kawin, bangsa ngono lah. Pajak apa enggak bisa dibandingkan dengan hajat besar kita nanti, di mana semua orang tidak ada yang bisa diandalkan. Wong kabeh poyang payingan wedi kabeh. Nabi-nabi rak ngalam dunya gak iso mbantu. Oh itu saat-saat di mana kita sangat butuh sekali pertolongan. Pada saat itulah Kanjeng Nabi menggunakan doa yang mustajab itu.
simpen Kanjeng Nabi untuk itu saat di mana umatnya sangat membutuhkan. Saiki butuhe manusa iku diatasi sendiri, kawan-kawannya, saudara-saudaranya wis kasil kabeh. Tapi nanti itu tidak ada. Enggak ono sing bisa menutup hajatnya itu kecuali Allah Ta'ala dan yang diberi izin oleh Allah Ta'ala, yaitu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat seperti ini, kita itu sangat-sangat beruntung, sangat-sangat bersyukur punya pemimpin agung, pelindung, pengayom, segala macam lah, yang seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazahullah, muga-muga males ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Allah Gusti Allah anna dari kita males ahsanal jaza ing luweh bagus-baguse walas. Kita tidak bisa membalas apa-apa, ya memohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah memberi balasan kepada Nabi yang begitu indah, Nabi yang begitu kasih sayang kepada kita, yang menyintai kita, yang punya sesuatu tidak untuk dirinya tapi untuk kita, yaitu dakwah yang mustajab itu. Mulane awake dhewe itu apik maca iki jazallahu anna ahsanal jazaa. Anu ya jazallahu niku Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ahsanal jazaa. Ono ya Rabba Muhammadin wa ali Muhammadin sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wajzi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Itu memohon kepada Allah supaya membalas sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada kita umatnya ini. Awake dhewe nek ora entuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis lara kabeh. Karena kita itu tidak satu pun yang tidak berdosa, semua berdosa. Berdosa yang ada ancamannya maupun dosa yang kita tidak tahu ancamannya tapi mesti ada balasan. Gara-gara ada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ada yang namanya syafaat itu. Mane paling seneng kowe iku nek didongakno muga-muga entuk syafaatipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ampun buantere ra karuan. Sak lapangan namine buantere ra karuan. Nek kepengin syafaat Kanjeng Nabi ya bagaimana caranya kita ya apa jenenge ya kudu dadi umat sing duwe duga lah, umat sing beradab, njaluk tulung. Ora tahu berbuat apa-apa njaluk tulung. Itu kan ya gak sopan belas. Kalau kita berbuat misalnya ya melaksanakan ajarannya ajarannya sering selalu berselawat kepadanya, niru jejak lakunya, terus mengharapkan syafaat itu untuk pantas gitu. Ora lapo-lapo njaluk syafaat keterlaluan belas ini. Pemimpin biasa kowe iku sapa dia sing ngono. Mbah nek Kanjeng Nabi ya. Nek Kanjeng Nabi isih ngelirik kowe ya wis bejamu ngono ae. Nek cara pemimpin-pemimpin liyane ya mesti ngono. Kowe iki lha apa njaluk tulung iki. Kowe tau kok anu aku tak piye. Waqat qala Nawawi lan teman-teman ngendika sapa Imam Nawawi. Imam Nawawi itu orang alim yang dari Nawa, ya bukan Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani itu mesti disebut Al-Jawi, Nawawi Al-Jawi.
Nawawi. Orang tuanya Imam Nawawi Al-Bantani itu tafaule karo Imam Nawawi ini. Imam Nawawi ini dari Nawa. Itu daerah di Damaskus, Syria. Beliau itu umurnya sangat barokah. Umurnya sangat barokah. Seperti yang lain-lain lah, Imam Ghazalian barang itu. Umurnya tidak panjang, 45. Tapi kuarangane ku mbok tulis bloko-bloko ngono, ora usah mbok terjemahna, ora usah mbok tulis bloko-bloko ngantek sak umurmu gak bar. Saking akeh. Saking akeh. Mulai kitab sing cilik. Kaya Arba'in Nawawi itu kitab sing gede-gede. Ini ngendikakno as-syafa'atu khamsun. Ini berdasarkan kajian-kajian beliau. Karena beliau ini hampir seluruh hidupnya di masjid. Masjid Damaskus itu ada masjid, panggonan azan dhuwur, ngisore ada ruangan. Beliau di situ itu. Membaca atau menulis. Selain ibadah, membaca, menulis. Ini beliau mengatakan as-syafa'atu khamsun. Syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada 5. Ana 5 macam maksudnya. Al-ula fil irahah min haulil mauqif. Yang pertama fil irahah ing dalem ngepenakno itu artinya menghilangkan kepanikan, menghilangkan kengerian, kalau menghilangkan sama sekali tidak, meringankan kegalauan kondisi pada waktu itu. Yang nanti disebut Yaumil Fazail Akbar, hari kengerian yang luar biasa besar, di mana orang kepanasan tidak ada tempat berlindung. Nisbatnya orang kedinginan tidak ada yang dibuat kemulan. Ayang nopo. Nisbatnya orang lapar tidak ada yang dimakan. Nisbatnya orang haus tidak ada yang diminum. Nisbatnya orang ngantuk tidak bisa tidur. Oh, pokoknya itu Yaumil Fazail Akbar. Jadi untuk kepenak, irohah itu dari aroha, yurihu, irohatan. Itu dari sana muncul kata-kata istirahah. Istirahah itu ingin kepenak, istirahah. Ambrih kepenak. Jadi ini al-irohah. Kepenak dalam pengertian min haulil mauqif. Saking kengeriane posisi kita nanti itu. Mauqif tempat orang-orang dikumpulkan itu. Bayangno ae misalnya dari sini ke Jakarta tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada rumah, tidak ada gunung. Dari sini ke Banyuwangi juga begitu. Jadi gue ngawasi kene Banyuwangi ketok meskipun cilik-cilik kowe tok ape mergo gak ono didang-dangi wit-witan, gak ono wit-witan, gak ono. Entak-entak semuanya. Saiki kowe kepanasan iso mlebu omah, iso nyetel kipas. Gak ono kipas angin yo kipasan karo kertas iso macam-macam itu ndak ada kertas gak ada. Pemenah kipas angin. AC barang ra ono. Itu bayangno pada waktu itu untuk sedikit enak itu irahah. Itu wis gak ono. Cara wong kepanasan terus
Ngiyup ngono iku lho, ngiyup itu irokah dari panas. Ibarat orang haus seteguk air saja itu irokah. Tidak bisa. Itu nanti pertama kali syafaat itu fil irokah min haulil mauqif. Saking kengeriannya tempat berkumpul itu mauqif. Asaniyatu syafaat yang kedua macamnya fi idkhali qaumin al jannata bi ghairi hisab. Syafaat Kanjeng Nabi macam yang kedua adalah memasukkan kaum, artinya tidak satu orang dua, tapi kaum. Ada sekelompok orang yang mempunyai amaliyah tertentu yang mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi karena itu. Syafaat itu memasukkan mereka ke surga bi ghairi hisab, kelawan tanpa hisab. Karena umumnya semua orang itu dihisab dulu baru nanti dibalas. In khairan khairan wa in syarran syarran. Tapi ada orang-orang istimewa yang mendapatkan syafaat Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam diparingi ora dihisab, langsung blendeng mlebu swarga. Kowe ya kemecer iku, tapi aja kemecer tok, tapi apa yang kamu lakukan sampai kamu bisa masuk kaum ini. Asali satu macam syafaat yang ketiga. Fi idkhali qaumin khusibu, ing dalem nglebokake kaum khusibu sing wis dihisab ya kaum wastahaqul azab lan ngekai ya kaum al azaba ing siksa Allah yu'adzabu yen to ora diazab. Kanjeng Nabi itu yang pertama itu irohah dari haulil mauqif itu syafaat umum ketika semua nabi semua rasul tidak bisa nolong. Ini tak ceritakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sujud dan tidak diangkat sujudnya. Sebelum Allah ngendika wis angkat jalukmu apa tak turutane. Itu yang syafaat umum inda haulil mauqif. Yang nomor loro memasukkan orang kelompok ke dalam surga tanpa hisab. Yang ketiga kelompok yang sudah dihisab dan mestinya diazab, tapi karena disyafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diazab, tidak disiksa. Jadi orang sing gak dihisab blas mlebu langsung swarga, orang sing dihisab ternyata ada ganjalan-ganjalan dosa-dosa. Ini juga disyafaati oleh Kanjeng Nabi sehingga masuk surga. Gak sida diazab. Ar-rabi'atu sing keempat fi ikhraji man udkhilan nar minal usad. Oh, jadi ada ranking-rankingnya itu, tahapan-tahapan. Yang paling istimewa yaitu yang dimasukkan ke surga bi ghairi hisab. Ada yang sudah dihisab mestinya disiksa tapi tidak disiksa. Ini ada yang sudah masuk di dalam neraka. Fi ikhraji man ing dalem ngetokno wong udkhila sing wis dilebokno ya man annara ing neraka minal usati saking pendurhaka. Ada pendurhaka itu yang dosa-dosa gede, dosa-dosanya gede, jadi sudah diazab, sudah dimasukkan neraka. Mendapat syafaat Kanjeng Nabi dientas ke neraka. Al-khamisatu yang kelima, fi raf'id darajati fil jannah
ing dalem ngangkat derajat-derajat fil jannati ing dalem swarga. Saya sudah pernah mengatakan wong Arab nek muni daraja itu adalah undak-undakan ke atas, tangga ke atas. Nek tangga ke bawah itu darokat. Mudun itu darokat. Nek munggah darajat. Derajatnya orang-orang di swarga itu bertingkat-tingkat. Paling dhuwur pol Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tangi sore terus nabi-nabi mbek utusan. Itu kan ada jenjang-jenjang. Ono kelas-kelasnya. Kowe kelas mbek. Lah kelas mbek lah pokoknya swarga. Timbangane ning dhuwur tapi ning dhuwur neraka kayak. Iki ada syafaat Kanjeng Nabi iki sing asale kelas ndek-ndekan dia unggahno men. Itu raf'id darajat fil jannah. Karena amaliyahnya mungkin karena kecintaannya kepada sahabat misalnya terus diunggahno, Jadi ada 5. Itu yang raf'id darajat fil jannah. Wal mukhtassu bihi sallallahu alaihi wasallam utawi sing teristimewa yang diistimewakan bi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku al-ula wasania. Yang pertama yaitu irahah min haulil mauqif. Yang kedua idkhalu qaumil al-jannata bi ghairi hisab. Jadi karena yang bisa nyafaati itu orang mung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang terbesar itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada apa jenenge wong alim segala macam itu bisa nyafaati wali-wali. Orang-orang mukmin yang mempunyai misalnya mempunyai keluarga yang mendapatkan makom syafaat itu bisa disyafaati oleh selain Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dua itu khusus itu. Tidak ada yang bisa kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irahatun min ahaulil mauqif dan idkhalu qaumin al jannata bi ghairi hisab. Wa amma tafdil liyane nabi-nabi yang lain bisa, wali-wali bisa. Wa amma tafdiluhu bi annahu awwalu man yaqra'u babal jannah. Iki dalil-dalile sing dingendikakno wingi-wingi Kanjeng Nabi itu mempunyai keutamaan, mempunyai kelebihan dari nabi-nabi yang lain, antara lain memberikan syafaat itu tadi itu dalilnya ini. Wa amma tafdilu ana dene kelebihane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding yang lain termasuk nabi-nabi bi annahu kelawan setuhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku awaluman kawitane wong yaqra'u sing ndodhok ya man babal jannate ing lawang swarga. Lawang swarga ana sing jaga. Dadi ndodhok sik nek mlebu, tok-tok sapa iku? Muhammad. Langsung pun kula enteni ya. Wa amma tafdiluhu sadurunge wong ning gone pintu surga Kanjeng Nabi sudah ndodhok duluan. Wa awwalu man yadkhuluha lan kawitane wong yadkhuluha sing mlebu ya manhu ha ing swarga. Mulane Kanjeng Nabi ngendika kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kabeh umatku mlebu swarga, kabeh kejaba sing ora gelem, sing emoh.
Sing moh niku sing sepundi Kanjeng Nabi? Ya sing ora ngetokno aku. Wong Kanjeng Nabi ku marane surga pertama kali orang yang ke surga Kanjeng Nabi, belakangnya umat-umat. Baru nanti nabi lain dan umatnya. Kanjeng Nabi pertama kali sampai umatnya habis. Lah nek kowe ngetokno Kanjeng Nabi ya mlebu swarga, ya dkhuluna jan. Sing ndak gelem wong Kanjeng Nabi ku rono dadak ndekne rono, berarti gak gelem. Ya wis ora mlebu. Angger gelem ngetokno Kanjeng Nabi mesti mlebu swarga. Kanjeng Nabi ngulon misale, kowe kok ngetokno ngulon ya mlebu swarga. Kanjeng Nabi ngulon ngetan ya. Berarti enggak gelem ning swarga. Dalile apa dalile? Amma tafdilu bi annahu awwalu man yaqra'u babal jannati wa awwalu man yadkhuluha fa fi sahihi muslimin. Sahih Muslim iki. Tapi sahihi muslimin mongko iku ing dalem sahih Muslim fi kitabil iman ing dalem bab iman bersumber an Anasin saing Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ana aksarul anbiya tabaan yaumal qiyamah. Iki dawuh Kanjeng Nabi di bab Kitabul Iman niku Sahih Muslim. Sumbere saka sahabat Anas bin Malik sing berkali-kali sudah saya katakan ngadam Kanjeng Nabi tidak kurang dari 10 tahun. Jadi makanya banyak hadis beliau. Ana iki dawuh Kanjeng Nabi utawi ingsun iku aksarul anbiya luwih akeh-akeh para nabi apane tabaan pengikute yaumal kiamat ing dalam kiamat. Nabi Nuh mok pira iku? Iku melu ning gone praune tok iku sing Kanjeng Nabi Nuh iku mate iku. Kanjeng Nabi itu nganti saiki 15 abad, 16 abad terus makin bertambah umat Kanjeng Nabi. Maka ya, persis seperti yang beliau sabdakan itu aksarul anbiya tabaan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa ana anu utawi ingsun iku awwaluman kawitane wong yakra'u sing ndodhok ya man babal jannati lawang swarga. Jadi iku mau gak ngomongane mu'alif apa sapa iku bersumber dari dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri bahwa saya nanti umat saya yang terbanyak, bahwa nanti saya itu orang pertama yang masuk surga, ndodhok lawang swarga. Wa fi sahihi lan dalem kitab sahih meneh aidon halimane artine sahih ning kene sing disebut sahih Muslim. Nah ana as-sahih ya berarti menunjuk kepada sahih yang depan tadi. Sahih yang depan itu sahih Muslim. Iya ngaji nahwu barang iki wong ora ngaji nahwu. Kowe kudu roh dhewe. As-sahih sahih Muslim. Aid mulai dikai aidon halimane. Yaqulu dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu. Nekani sapa ingsun babal jannati ing lawang swarga yaumal qiyamati ana ing dina kiamat. Engko ning dina kiamat aku nekani swarga lawang swarga tak tekani fa astaftihu. Mongko amrih buka sapa artinya njaluk dibukakno lah. Cara mbukakno nek cara kene ya didodok atau ngebel tet. Iki dodok pokoknya. Istiftah itu gitu, minta dibukakan pintu. Fa astaftihu. Fa yaqulul khazinu mongko ngendika sapa penjagane swarga
"Man anta?" Ya ini kok wis ana sing dodok-dodok lawang sapa? Apa ya? Pak aku lu mongko ndika sapa ingsun? Muhammad. Iki warane Kanjeng Nabi nek kowe ditakoki karo wong omah, sapa? Aja muni kula ngono ta. Jenengmu sebutno Yusuf ngono. Nek kowe muni kula ditakoki kula sinten? Kula ngono. Kula gak jelas kan. Jadi ndodok lawang nek ditakoki man anta aja mbok jawab kula. Muhammad. Ngono. Fayaqulu maka ngendika sapa al-khazin penjaga swarga bika umirtu lawan panjenengan umirtu diperintah kula la aftahu mboten bika kula lawang swarga niki li akadin kangge seorang pun qablaka sakderenge jenengan nalika dodok-dodok iku awaluman qiraah. Artinya kawitane wong sing istiftah babal jannah ning amrih dibukakno Kanjeng Nabi. Bareng dijawab Muhammad langsung kenal khazin niki. Nggih panjenengan kula enteni. Mergo mboten angsal dibuka lawang niki kejawi jenengan rumiyin. Sakderenge jenengan mboten angsal kula buka lawang niki. Wa hadhi awwaliyatu tanaluhal ummatul Muhammadiyah aidan utawi iki keunjuan kelebihan awaliyah itu yang lain nomor 2 ini yang nomor pertama itu apa bahasa Indonesia ini bahasa Jawa ini kepertamaan yang pertama itu Kanjeng Nabi. Engko sing pertama kali nyapati Kanjeng Nabi, pertama kali masuk surga Kanjeng Nabi, itu pertama, kepertamaan nek pirang-pirang Kanjeng Nabi karena punya kepertamaan banyak-banyak. Kepertamaan ini bukan hanya didapat oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tanaluhal ummatul Muhammadiyah aidan. Tapi mekoleh ha ing hadzil awaliyah sapa al ummatul Muhammadiyah umat Muhammadiyah. Coba takokno NU mboten. Muhammadiyah itu maksudnya sing bangsa Muhammad lah ya. Makoleh sapa al ummatul Muhammadiyah umat sing bangsa umat Kanjeng Nabi Muhammad aidon halimane. Jadi di samping Kanjeng Nabi yang mempunyai kepertamaan umatnya juga. Kenapa kita kok ikut-ikut ikraman karena mulyake li nabiha maring nabine ummatil Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi mendapat kehormatan, kita katut jenenge iku apa jenenge ngene. Katut untuk berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melok keramat kowe ya, melok keramat. Kanjeng Nabi duluan, ya kita umatnya melok duluan. Mendahului kaum-kaumnya nabi-nabi yang dulu. Fahum mongko utahe ummatul Muhammadiyah aidon hamil maneh iku awaluman kawitane wong yadkhulu sing mlebu al jannata ing swarga minal umami tinimbangane umat lain. Umat Nabi Isa isih antri, umat Nabi Musa isih antri. Wah, umat-umat ngantek-ngantek umat Nabi Nuh barang isih antri kabeh. Umat Muhammad sudah masuk bersama nabinya yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono dalil kama jaa kaya dene keterangan jaa kang tumeka ya ma fi sahihi muslimin ing dalam hadis sahih Muslim qala dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nahnul akhirun al awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalu ma yadkhul jannah. Iki dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis sahih
hadis sahih Imam Muslim sumbere saka sahabat Abu Hurairah. Kanjeng Nabi ngendika, "Nahnu ta kita orang." Artinya beliau dan umatnya. Iku al-akhirun, yang terakhir kelahirannya. Tapi al-awwalun, yang pertama yaumal kiamat, dalam dunia kiamat. Kita yang terakhir di dunia ini, tapi pada hari kiamat kita yang pertama. Wa nahnu utawi kita iku awwaluman kawitane wong yadkhulul jannah sing mlebu man al jannata ing swarga. Kita terlahir belakangan tapi nanti di yaumil kiamah kita paling depan. Mana ya? Mergo apa? Mergo kesane Gusti Allah taala kekasihnya itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti itu didahulukan. Karena Kanjeng Nabi didahulukan, maka umatnya katut didahulukan. Ya. Wa inda Tabrani fil Awsat ana ing anune kitab At-Tabrani fil Awsat ing dalam kitab Al-Awsat wa Daruqutni lan Imam Daruqutni an Umar bin Khattab saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sayyidina Umar bin Khattab qala Rasulullah dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam innal jannata hurrimat alal anbiya'i kullihim hatta adkhuluha. Yo Kanjeng Nabi Muhammad dawuh Sayyidina Umar mirengke iki dawuh Kanjeng Nabi disampaikno innal jannata setuhune swarga iku hurrimat diharamno, ndak boleh dibuka. Alal anbiya ing atase nabi-nabi kullihim sekabehane nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Ndak boleh diharamno. Hatta adkhulaha sehingga mlebu sapa ingsun ing swarga. Sadurunge Kanjeng Nabi masuk haram semuanya masuk surga. Wa khurrimat lan den haramake ya jannah alal umami ngatasi umat-umat seluruhnya hatta tadkhulaha ummati sehingga mlebu ing jannah sapa umati umat ingsun. Dawuh Kanjeng Nabi itu ya. Jadi lah kok ngono kuwi ya wis ngono kuwi kesane Gusti Allah taala kasihnya yang dulu masuk ke surga. Karena umatnya adalah umatnya kekasihnya, maka juga umatnya ikut. Mulane apa namanya kita itu apa jenenge nunut mulya. Kanjeng Nabi nunut mulya. Kanjeng Nabi disebut khairu khalqillah, kita iki ya khairu ummatillah gitu ya. Umat yang terbaik kita itu karena kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma tafdiluhu bil kausar wallahu a'lam.